Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fikri dari kelompok 7 mata kuliah Sistem Teknologi Informasi. Di sini, saya menjadi perwakilan dari kelompok 7 akan membahas aplikasi e-tilang berbasis web view bagi masyarakat. Untuk kelompok 7 sendiri, ada Alvina Damayanti, Devi Tayusona, Dinda Safira Puspitasari, Fahlur Rozi, saya sendiri, dan Wisnu Gila. Untuk pembahasan kali ini tentang aplikasi e-tilang, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, pastinya apa itu aplikasi e-tilang? Yang kedua, sistem yang digunakan. Yang ketiga, prosedur pada aplikasi e-tilang. Lalu, tujuan aplikasi e-tilang, fitur-fitur e-tilang, dan kelebihan e-tilang dan kekurangan e-tilang. Yang pertama, apa itu aplikasi e-tilang? Aplikasi e-tilang merupakan sebuah aplikasi yang diciptakan untuk para pelanggar lalu lintas. Pengendara yang melanggar akan dicatat langsung melalui aplikasi yang sudah dipunyai oleh kepolisian. E-tilang memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk menitipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dimiliki, seperti dengan menggunakan m-banking, ATM, atau datang sendiri ke teller. Lalu, apa saja sih sistem yang digunakan? Untuk sistem yang digunakan, pengembangan dan sistem penelitian ini menggunakan model SDLC atau System Development Life Cycle, yaitu tentang proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem-sistem pada perangkat lunak. Model SDLC yang dipakai pada penelitian ini yaitu model waterfall. Lalu ada prosedur e-tilang. Apa saja itu? Yang pertama, polisi akan memasukkan data pelanggar dan jenis pelanggaran menggunakan aplikasi e-tilang. Yang kedua, setelah pengisian data selesai, polisi akan memberitahu nomor pembayaran tilang yang muncul pada aplikasi. Yang ketiga, pengendara juga akan menerima SMS berupa nominal denda yang harus dibayarkan. Besaran denda berupa denda maksimal. Yang keempat, pelanggar bisa langsung melakukan pembayaran melalui teller bank, mesin ATM, atau mobile banking. Walau nominalnya besar, pelanggar akan mendapatkan sisa pembayaran atau uang kembalian setelah prosedur sidang dilakukan. Yang kelima, setelah melakukan pembayaran denda tilang, pelanggar dapat mengambil dokumen yang disita polisi dengan menunjukkan bukti pembayaran. Yang keenam, jadwal sidang bisa dilihat di website Pengadilan Negeri Wilayah Pelanggaran, sesuai wilayah-wilayah yang kalian tempati. Lalu yang ketujuh, dalam persidangan, hakim akan memutuskan besaran denda yang perlu dibayarkan pelanggar. Yang delapan, pelanggar akan kembali menerima SMS berupa keputusan pengadilan mengenai tilang dan sisa denda yang bisa diterima oleh si pelanggar. Lalu, pastinya di aplikasi tilang mempunyai tujuan. Tujuan utamanya yaitu aplikasi tilang ini agar berguna bagi masyarakat dalam menyelesaikan proses tilang dan pihak penegak hukum atau kepolisian lalu lintas untuk tetap bisa menekan hukum serta mengurangi penggunaan kertas. Lalu, apa-apa saja sih fitur-fitur e-tilang? Yang pertama, ada fitur rekam wajah. Fitur e-tilang pertama yaitu fitur rekam wajah untuk mengetahui identitas sehingga proses tilang menjadi lebih mudah. Kamera-kamera CCTV yang terpasang di jalanan itu bisa merekam wajah pengemudi yang ketahuan melanggar. Dengan fitur ini, identitas pengemudi langsung bisa diketahui. Dan pelanggaran juga jadi terekam lebih detail. Seperti pengemudi yang nggak pakai seatbelt atau bermain ponsel sambil berkendara. Atau pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Yang kedua, fitur kamera ANPR. Fitur kedua adalah kehadiran kamera ANPR yang berfungsi untuk merekam plat nomor kendaraan yang melaju. Jadi, plat-plat nomor yang sedang melaju terlintas di CCTV kamera akan merekam plat nomor tersebut. Jadi, kamera itu juga bisa merekam plat nomor kendaraan dan dihubungkan ke database pemilik kendaraan yang terdaftar. Yang ketiga, ada fitur checkpoint. Fitur ketiga adalah fitur checkpoint yang dapat mendeteksi pelanggar aturan ganjil genap. Biasanya yang terdapat aturan ganjil genap ada di Jakarta. Mungkin sebagian dari aturan ini tidak dilaksanakan di daerah-daerah tertentu.
Untuk fitur checkpoint ini bisa mendeteksi pengendara yang melanggar peraturan ganjil genap. Tentunya fitur ini juga terkoneksi dengan database kendaraan. Yang keempat ada fitur speed radar. Fitur teknologi speed radar itu terkoneksi dengan kamera checkpoint untuk menangkap kecepatan kendaraan yang melaju secara real time. Jadi ketika ada kendaraan yang lewat melebihi batas kecepatan, polisi jadi bisa langsung tahu dan langsung dapat mengantongi identitas pelanggar. Teknologi dan fitur-fitur yang mendukung tilang elektronik ini juga akan terus diperbaharui. Kayaknya sih dalam waktu dekat bakal ada fitur face recognition yang langsung terhubung ke database kependudukan. Aplikasi Artificial Intelligence atau AI itu bisa dipasang di CCTV dan terhubung langsung ke data dinas kependudukan. Oke, aplikasi e-tilang juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan e-tilang, yang pertama yaitu data pelanggaran dicatat secara elektronik yang membersihkan durasi tilang. Jadi seorang polisi atau penegak hukum tidak repot-repot lagi menulis, mencatat atau menulis pelanggaran yang terjadi oleh si pengemudi yang melanggar. Jadi mempersingkat durasinya. Yang kedua, ada belangko tilang tidak menjadi alat utama lagi namun hanya sebagai cadangan. Lalu, data tilang yang diinput langsung bisa diakses seketika oleh semua instansi terkait sebagai sarana pengawasan, analisa, dan evaluasi. Yang keempat, masyarakat mendapat kemudahan untuk membayar titipan denda tilang melalui seluruh saluran pembayaran perbankan. Besaran denda tilang yang divonis hakim dapat langsung diketahui oleh pelanggar melalui notifikasi SMS atau email. Yang terakhir, petugas dapat melampirkan bukti-bukti pelanggaran seperti foto, film rekaman, dan aplikasi sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Lalu, ada kekurangan e-tilang. Apa saja sih kekurangan e-tilang ini? Kekurangan e-tilang yang pertama itu kendaraan yang berplat non B atau yang di luar dari DKI Jakarta tidak akan terdeteksi. Dan artinya jika ada kendaraan plat non B yang melanggar tidak bisa dilakukan penegakan hukum. Mungkin untuk sebagian e-tilang ini tidak berfungsi di daerah-daerah tertentu. Contohnya mungkin tidak bisa dilakukan di Lampung ataupun di daerah lainnya. Hanya bisa dilakukan di DKI Jakarta karena plat non B tidak bisa terdeteksi. Yang kedua, penerapan e-tilang hanya proyek uji coba atau sementara, tapi menjadi program yang permanen untuk memperkuat penerapan ERP atau Electronic Road Pricing. Belum fixnya teknologi e-tilang yang digunakan, keberlanjutan e-tilang bisa berhenti di tengah jalan. Jadi harapan untuk semua orang mungkin ingin e-tilang ini jangan hanya menjadi proyek uji coba. Kalau bisa menjadi proyek yang sangat permanen yang bisa membantu kepolisian dan mempermudah pengerjaan dalam menggunakan tilang. Oke, lalu ada yang ketiga, sebaiknya bank tempat membayar e-tilang bukan hanya BRI saja, tapi ada multibank dengan tujuan memudahkan akses masyarakat membayar denda tilang. Benar sekali, karena di kota-kota atau di daerah-daerah setempat mungkin tidak ada bank BRI. Jadi sebaiknya ada bank-bank tertentu, bank-bank lain yang dapat bisa membayar denda tilang. Lalu yang terakhir bagi masyarakat, pemilik kendaraan bermotor baik mobil dan sepeda motor yang belum balik nama sebaiknya segera melakukan balik nama. Sebab surat pelanggaran e-tilang akan dikenakan dan dikirim melalui pos atas nama pemilik yang tertera pada STNK dan BPKB kendaraan. Oke, sekian dari saya yang telah menjelaskan aplikasi e-tilang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.